Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai analisis kependudukan, di mana dalam hal ini kita tahu terlebih dahulu pengertian dari analisis kependudukan. Analisis kependudukan adalah serangkaian atau usaha atau kegiatan penyajian data demografi atau kependudukan yang memberikan angka-angka dasar agar kita dapat menentukan rate atau angka, rasio, perbandingan, dan persentase kondisi penduduk. Sementara ukuran kependudukan adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa kriteria komposisi penduduk. Yang pertama yaitu komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, yang meliputi usia, jenis kelamin pria atau wanita. Yang kedua yaitu sosial, berdasarkan sosial meliputi pendidikan, agama, status perkawinan. Sementara yang ketiga, komposisi penduduk berupa ekonomi. Ekonomi yaitu meliputi pendapatan, jenis, dan status pekerjaan. Komposisi penduduk yang keempat yaitu geografi, di mana geografis ini meliputi seperti misalnya desa, kota, pulau, atau negara. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana ukuran kependudukan itu sendiri. Yang pertama yaitu rasio jenis kelamin atau sex ratio. Yang kedua yaitu angka beban tanggungan atau dependensi rasio. Yang ketiga kepadatan penduduk, sedangkan yang keempat yaitu piramida penduduk, dan yang terakhir yaitu pertumbuhan penduduk. Mari lebih jelasnya kita akan melihat satu persatu rasio jenis kelamin. Yang pertama itu rasio jenis kelamin atau sex ratio, atau kita singkat SR. Ya. Rasio jenis kelamin ini adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Kalau kita jadikan dalam bentuk rumus, SR sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Untuk lebih jelasnya atau memahami tentang sex ratio ini, mari kita sama-sama melihat contoh soal berikut ini. Kita misalkan jumlah penduduk laki-laki di wilayah B pada tahun 2016 berjumlah 600 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 900 jiwa. Nah, sekarang mari kita hitung sex ratio di wilayah B pada tahun 2016 tersebut. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita harus masukkan terlebih dahulu jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan yang dibagi kemudian dikali dengan 100. Di atas terlihat bahwasanya jumlah penduduk laki-laki berjumlah 600 dan perempuan 900 jiwa. Kita kali 100 didapatkan hasil 66,7. Jadi kita bulatkan menjadi 67 jiwa. Artinya, setiap 67 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Baiklah, untuk yang kedua kita akan memahami lebih jauh tentang angka beban tanggungan atau dependensi rasio. Ya, apa itu dependensi rasio atau angka beban tanggungan? Angka beban tanggungan adalah perbandingan usia penduduk produktif, yaitu di bawah 15 tahun, ditambah penduduk tidak produktif di atas 65 tahun dengan penduduk aktif kisaran usia 15 sampai 60 tahun. Kalau kita jadikan dalam bentuk rumus, dependensi rasio adalah penduduk belum produktif ditambah penduduk tidak produktif dibagi penduduk produktif dikali 100. Ya, untuk lebih memahami lebih jauh, mari kita contohkan dalam kasus soal berikut ini. Kita misalkan data kependudukan di wilayah A pada tahun 2016, di mana jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun adalah 400 jiwa. Sementara usia penduduk di atas 65 tahun adalah 200 jiwa, dan usia penduduk 15 sampai 65 tahun adalah 700 jiwa. Terus, berapakah angka beban tanggungan di desa
atau di wilayah A tersebut. Mari kita sama-sama lihat pembahasan. Yang pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu rumus awalnya, di mana diferensi rasio adalah penduduk belum produktif ditambah penduduk tidak produktif dibagi penduduk produktif dikali 100. Pada contoh di atas, penduduk belum produktif 400 ditambah penduduk tidak produktif 200 dibagi dengan jumlah penduduk produktif yaitu 700 jiwa dikalikan 100 sehingga didapatkan hasil 85,7, atau kita bulatkan menjadi 86 jiwa. Artinya, dalam setiap 100 penduduk produktif menanggung 86 penduduk tidak atau belum produktif. Untuk ketiga, kita akan mencoba memahami mengenai kepadatan penduduk atau density of population, kita singkat menjadi DP. Namun sebelum jauh kita melihat pengertian dari kepadatan penduduk itu sendiri, mari sama-sama kita perhatikan peta kepadatan penduduk di Indonesia yang diambil dari data sensus pada tahun 2010. Pada peta berikut ini dapat kita lihat bahwasanya wilayah dengan tingkat kepadatan terendah di Indonesia, yaitu kurang dari 10 penduduk per kilometer perseginya, terdapat di Provinsi Papua Barat. Sementara untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kepadatan penduduknya yaitu 100 sampai 199 penduduk per kilometer persegi. Dan wilayah terpadat penduduknya di Indonesia yaitu berada di Pulau Jawa. Di sini bisa kita perhatikan di mana jumlah penduduknya itu 600 sampai 1299 penduduk per kilometer persegi. Untuk lebih jauhnya kita akan perhatikan definisi kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan wilayah yang didiaminya. Jadi kalau kita jadikan dalam bentuk rumus, yaitu jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi luas wilayah adalah kepadatan penduduk itu sendiri. Mari kita sama-sama melihat contoh soal berikut. Kita misalkan jumlah penduduk di wilayah A, yaitu pada tahun 2015 adalah 450 jiwa dengan luas wilayah 30.000 hektar. Lalu berapakah angka kepadatan penduduk di wilayah A tersebut? Dapat kita lihat pada pembahasan berikut, di mana kepadatan penduduk pada wilayah A yaitu jumlah penduduk 450.000 jiwa dibagi dengan luas wilayah 30.000 hektar, didapatkan angka 15. Ini artinya kepadatan penduduk wilayah A adalah 15 jiwa per hektar. Demikian pembahasan kita pada hari ini, atau kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.